kok bisa ya materi khutbah yang disampaikan hari ini persis ataupun ya hampir sama lah ya, hampir sama materinya dengan materi tutorial ataupun video yang disampaikan di akunnya Insan Tutor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Akang, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui udara di Akang Asep Official, satu channel yang insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat, ya, baik informasi, edukasi dan juga hiburan untuk sahabat-sahabat semua. Bersyukur terlebih dahulu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita bisa melewati hari ini dengan baik, ya, walaupun ada di antara kita mungkin melewati hari ini dengan perasaan-perasaan yang tidak diharapkan ataupun kondisi yang tidak dicita-citakan. Namun percayalah, apapun yang terjadi itu adalah ketentuan yang Allah berikan untuk kita dan yang terbaik untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat Akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Akang hanya ingin bercerita, ya, kejadian hari ini. Cerita apa? Tadi akan memberikan materi khutbah, ya. Materi khutbah itu berkaitan dengan ujian seorang manusia, khususnya orang beriman di sini, ya. Bagaimana seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi satu ujian, menyikapi ujian yang Allah berikan ataupun yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah pulang kemudian Akang buka-buka handphone itu ternyata seperti biasa, ya, ada notif suhu Akang di per-YouTubean gitu, ya, dan mungkin suhu teman-teman semua, ya, kita seperguruan dengan suhu Insan Tutor gitu, ya. Ternyata ketika Akang tonton, dan alhamdulillah waktu itu ketika Akang tonton ya baru kurang lebih 48 detik yang lalu gitu, ya, di notifikasinya. Kemudian Akang tonton, ternyata di dalamnya, di video yang berdurasi 8 menit sekian detik lah, ya, di sana sempat membahas bahwa suhu Insan Tutor ini menjelaskan dan menceritakan kejadian salah satu saudaranya, ya, yang waktu itu hilang mobil gitu, ya, menerima ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kehilangan satu kendaraan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh suhu Insan Tutor ini, ya, di saat yang lain memberikan ucapan-ucapan bela sungkawa, turut berduka, turut, ya, memberikan istilahnya nyabar-nyabarin gitu, ya. Nah, justru sebaliknya yang dilakukan oleh suhu Insan Tutor ini justru, ya, memuji Allah dengan kabar yang ia terima, ya. Nah, dengan maksudnya apa? Nah, maksudnya tentu saja baik, ya, dan mungkin jarang orang berpikir seperti itu. Ya, justru suhu Insan Tutor memberikan keyakinan bahwa ujian yang dialami oleh saudaranya itu, nah, justru itulah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada saudara suhu Insan Tutor ini. Nah, sahabat Akang semua, Akang sempat tersenyum gitu, ya, ketawa-ketawa. Kenapa? Karena kok bisa ya materi khutbah yang disampaikan hari ini persis ataupun ya hampir sama lah, ya, hampir sama materinya dengan materi tutorial ataupun video yang disampaikan di akunnya Insan Tutor itu. Nah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Akang menyampaikan materi tersebut, yaitu mengenai bagaimana orang yang beriman ketika mendapatkan ujian. Kenapa hal ini sangat penting kita bahas? Karena biasanya kebanyakan kita, ya, karena kita merasa diri sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya akan adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, kemudian kita berusaha taat gitu, ya, berusaha menjalankan kewajiban kita, ya.
Tetapi toh ternyata Allah masih saja menguji kita gitu ya. Artinya bahasa sederhananya, kita udah ibadah, kita rajin sholat, rajin sedekah, kemudian ibadah wajib, ibadah sunnah kita laksanakan lah. Nah justru Allah memberikan ujian, kesulitan, kemudian mendatangkan masalah atau misalkan yang lainnya. Kadang kebanyakan dari kita nggak sadar kok kurang apa gitu, sehingga keluar ucapan seperti itu kan, kurang apa taatnya saya ya Allah sehingga engkau masih berikan saja ujian berat ini gitu ya kan. Nah kadang kita dengar lah, apalagi di sinetron-sinetron ya, sering terdengar seperti itu. Nah sebetulnya untuk orang yang beriman justru harus punya pemikiran yang terbalik ya. Bukan seperti itu pemikiran orang beriman ketika mendapatkan sebuah ujian. Kalau sahabat-sahabat tonton video Insan Tutor ya kurang lebih seperti itu ya. Harusnya kita mendapatkan ujian itu justru lebih mempunyai prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ya mengenai bagaimana Allah memberikan ujian kepada orang beriman, sebagaimana Allah sudah Allah sampaikan ya, sudah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja setelah mereka mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji, kata Allah. Jadi ini adalah kabar yang diberikan oleh Allah bahwa pemahaman sederhananya bahwa ketika kalian sudah mengaku beriman kepada Allah, jangan pernah berpikir justru Allah akan membiarkan kalian dan tidak akan memberikan ujian kepada kalian. Ya. Artinya kalau misalkan kita sudah beriman, kita jangan berpikir santai. Toh kita orang beriman, gak bakalan Allah uji. Nah, justru ketika kita beriman, maka justru akan Allah uji kita untuk menguji kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika ujian yang datang kepada kita itu, ketika Rasul ditanya kan oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling dahsyat mendapatkan ujian? Orang-orang yang paling hebat mendapatkan ujian dalam kehidupannya? Rasulullah menjawab, asyadun nas balan al-anbiya summal amsal fal amsal. Ya, bahwa orang-orang ataupun manusia yang akan mendapatkan ujian paling besar, kata Rasul, balan al-anbiya summal amsal fal amsal, adalah mereka para nabi dan orang-orang setelahnya secara bertahap. Artinya apa? Semakin tinggi status sosial yang disandang oleh seseorang, semakin besar, semakin hebat keimanan seseorang, maka akan semakin besar pula, akan semakin hebat pula ujian yang Allah berikan kepada mereka. Ya, jadi jangan heran kalau misalkan kita semakin taat, justru ujiannya semakin berat. Semakin kita patuh, justru ujian, kesulitan makin tumbuh. Ya, kenapa? Karena itulah ya, ujian yang Allah berikan. Justru semakin beriman akan semakin besar ujian yang Allah berikan. Apakah Allah benci? Tidak. Justru ujian yang datang kepada orang yang beriman berbeda dengan ujian, musibah yang datang kepada orang-orang kafir. Orang-orang beriman ketika mendapatkan ujian, justru itulah tanda cinta Allah kepada mereka. Ya. Jadi ketika sahabat-sahabat Akang pas lagi taat-taatnya, pas rajin ibadah, keimanan lagi tinggi, lagi kuat, lagi hebat, tiba-tiba Allah uji, nah, justru itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba abdan ibtala. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka akan diujinya hamba itu. Ya, jadi Allah itu ketika mencintai seorang hamba, justru akan Allah uji, ya, untuk membuktikan bagaimana hamba tersebut ketika Allah uji. Apakah ia masih tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru ingkar? Ya. Ya, sahabat-sahabat Akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun masalah ujian itu berbeda-beda, ya. Yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah itu tidak akan mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan kita sebagai hambanya. Ya. Walaupun ujiannya bermacam-macam, yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang diuji dengan rasa takut, ada yang diuji dengan kematian, kehilangan harta benda,
ya, gagalnya usaha dan lain sebagainya. Dan itu pasti, dan itu pasti. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sesungguhnya sudah pasti akan aku uji manusia dengan sesuatu, dengan sedikit rasa takut. Walju, dengan rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, kehilangan harta ataupun berkurangnya harta. Wal anfus, kekurangan ataupun kehilangan jiwa. Ya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi misalnya. Was samawat, kemudian berkurangnya hasil usaha, gagal panen, kemudian hasil usaha kita berkurang. Ya, dalam hal ini. Wa basyiris sabirin. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa basyiris sabirin, maka gembirakan orang-orang sabar. Jadi, sudah pasti yang namanya manusia ketika masih hidup, selagi masih bernapas, sudah pasti akan Allah beri ujian, ya. Walaupun ujiannya bermacam-macam, berbeda-beda. Sesuai dengan kadar kemampuan dan juga keimanan kita. Wa basyiris sabirin, gembirakan orang-orang sabar. Siapa mereka orang-orang sabar itu? Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang sabar itu mereka-mereka yang apabila mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Sahabat akang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu jangan pernah merasa diri kita paling terzolimi, paling sengsara, paling sedih, ya kalau kata Bang Ihsan Tutor tadi. Jangan pernah merasa kita paling sedih, paling dizolimi, paling sengsara di dunia ini. Jangan seperti itu. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ma'adhani abdi bi, kata Allah. Sesungguhnya Allah bersama prasangka hambaku kepada aku. Jadi ketika kita berprasangka buruk, ya maka akan buruk pula. Tapi ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan pula insyaallah yang akan kita rasakan. Sahabat-sahabat akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ketakutan adalah merupakan ujian yang pertama yang Allah sebut dalam ayat tadi, maka kita harus bersabar ketika kita mendapatkan ujian berupa rasa takut, ya. Seperti sekarang misalkan mau subscribe orang, mau subscribe akang nih, takut nggak di subscribe balik, mau nge-like takut nggak di like back, mau komen takut nggak di komentar balik. Nggak usah takut, insya Allah, ya. Ketika kita niatnya ikhlas, ya, kemudian kita ikuti protokol gitu, ya, pasti akan balas gitu, ya. Jadi nggak usah teman-teman, apalagi yang mohon maaf ya, ketika akang merespon sahabat-sahabat akang yang subscribe-nya masih mohon maaf masih di bawah akang gitu, ya, ataupun masih baru, ketika akang ajak untuk kerjasama gitu, ya, tiba-tiba mereka duluan dong Kang, ya Allah, takut betul, ya. Nah maka jangan heran kalau misalkan teman-teman terus merasa semakin besar rasa takut teman-teman, maka akan semakin sulit juga, ya, apa yang teman-teman inginkan untuk bisa diraih. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan bahwa bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit, ya. Untuk itu jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Lakukan terus, subscribe terus, posting terus konten-konten yang bermanfaat, ya, selagi kita tidak melanggar aturan-aturan, baik aturan yang berbenturan dengan hukum-hukum kenegaraan, hukum ITE maupun hukum syariat, lakukan, ya. Ya kalau bisa sampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, konten-konten yang bermanfaat, ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Mohon maaf, sambung lagi besok. Ini mah hanya sekedar curhat aja, karena kebetulan ketika buka Om Suhu Insan Tutor sama gitu, ya. Mungkin itu saja teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus bersyukur, terus melakukan kebaikan, ya. Tetap semangat membela mimpi,
Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.